Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, ini netizen banyak nanya nih. Bung kameramen, kapan nongol? Bukannya udah sering Bung Alfian spill. Nah, Bung Alfian, ini ada berita ya udah beberapa hari yang lalu lewat Bung Alfian, tapi ini ya perlulah statement dari Bung Alfian atau respon dari Bung Alfian. Yeah. Jadi ini ada Jokower yang Bung Alfian mungkin sudah nonton videonya, namanya Benny Ramdhani, yang dia di sela-sela pertemuan dengan Jokowi di GBK itu mengeluarkan statement yang menurut saya tidak mempersatukan anak bangsa, Bung Alfian. Justru inilah yang harusnya dibilang sebagai radikal, the real adu domba. Dan bagaimana respon Bung Alfian? Karena ada kalimat yang saya garis bawahi, Bung Alfian. Dia ini seolah ingin ancam tempur lapangan orang-orang yang beroposisi dengan Jokowi. Bagaimana Bung Alfian? Kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus contoh. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk respon awal pemirsa, manusia ini orang yang punya rekam jejak digital yang serius. Saudara, yang juga tidak boleh kita lupakan, musuh besar kita hari ini, musuh besar bangsa ini, musuh besar negara ini, musuh besar rakyat Indonesia, musuh besar bagi setiap aparatur sipil negara adalah gerombolan politik berjubah atas nama agama yang selama ini menunjukkan sikap anti Pancasila dan bahkan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Siapa orang ini? Saya pikir orang ini akan berhadapan dengan sejarah pada masanya. Dalam laporan kekayaan di KPK, Benny tercatat memiliki total harta mencapai 6,8 miliar rupiah. Dari total keseluruhan, Benny dalam laporannya juga menyampaikan memiliki utang lebih dari 1,3 miliar rupiah. Itu respon awal saya, Bung kameramen. Yang jelas ini barang tidak bisa kita biarkan bergerak terus karena tidak menguntungkan untuk keutuhan NKRI dan juga bukan bagian daripada kebersamaan kita. Iya, Bung Alfian, dengan kalimat ancam tempur itu gimana tuh Bung Alfian menangkapnya sebagai kuping-kuping oposisi gitu, Bung Alfian? Pertama, kalau boleh saya baca sebagai seorang yang punya basic psikologi dan sosiologi pendidikan, bahwa orang ini sebenarnya menunjukkan kegalauan yang sangat mendalam. Ya. Kita ini kalau dalam berpolitik bukan medan perang. Politik itu perang gagasan. Perang gagasan, perang diksi, tema yang mengajakkan kita pada proses penataan negara yang lebih bagus dan terukur. Bukan ancam-mengancam gitu. Jadi ini ancaman ini merupakan satu kegalauan untuk tidak tercapainya apa yang dia mau. Yang kedua adalah ekspresi ketakutan. Saya udah pernah tahu orang ini pernah didatangi dengan tegas dan dia minta maaf. Jadi memang biasa begitu, orang-orang yang tidak punya konstruksi akademis, orang yang tidak mempunyai ruh nilai-nilai agamis yang memadai, terutama buat orang Islam. Kalau memang dari namanya sih hawa-hawanya dia Islam nih, kalau dia seorang Muslim, dia tidak akan pernah mau sembarangan dengan gegabah. Saya tegaskan, kalau ancam tempur berarti kami akan menghadapi Anda dengan formula tempur. Nanti disinilah tanggung jawab dari aparat. Jadi yang memulai siapa? Lu jual, gua borong. Nah itu akan menjadi jawaban dari para jawara dan para orang-orang yang punya jiwa patriotik, orang-orang yang punya jiwa pembelaan kepada negara. Dan saya sebagai salah satu orang yang bergerak dalam gerakan Islam, kami juga punya para mujahid dan mujahidah yang siap menghadapi tantangan Anda kalau wilayah itu adalah wilayah yang fair play. Ya, kalau Anda emosional, kami tidak akan peduli. Tapi kalau Anda mulai melakukan tindakan secara fisik, jangan salahkan
kami akan masuk pada wilayah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Iya, Bung Alfian. Ini menarik. Ini juga video dia yang bicara ini diupload di Instagramnya Bung Alfian nih. Di captionnya Bung Alfian, entah ini yang menulis Bung Alfian atau tim medianya Bung Alfian nih. Jadi ada kalimat yang saya senang nih Bung Alfian. Kalau ini beneran, dia jual kita siap borong. Wah, keren banget Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan begini Bung Alfian. Kok saya melihat ya, mereka ini merasa paling Pancasilais, merasa paling Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata begini otak dan mulutnya. Nah, ini segini aja yang baru ketahuan nih Bung Alfian. Kita nggak tahu kalau mereka di tempat rapat yang tertutup, rencana sadis apa yang mereka siapkan. Nah, itu Bung Alfian. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa saya sering menemani Bung Alfian di teman-teman 212, di toko-toko 212 atau yang berkomandokan Habib Rizik, mereka memikirkan bagaimana negara ini tidak kena azab, bagaimana negara ini bebas maksiat, bagaimana negara ini bebas LGBT. Nah, tapi di sisi lain, di pihak yang merasa sekarang mau berkuasa, mereka memikirkan bagaimana menghambat kita jadi 212 berkegiatan, bagaimana menghambat agar tidak ada presiden yang pro Islam. Ini kok unik ya Bung Alfian. Jadi satu sisi yang 212 memikirkan kesejahteraan se-Indonesia, kalau ini memikirkan bagaimana lawan politiknya tidak menang politik. Ini udah aneh Bung Alfian. Bagaimana Bung Alfian? Ya sebenarnya sih bukan keanehan, tapi mungkin kalau bahasa Bang Rocky Gerung ini kedunguan ya. Dalam bahasa-bahasa lain sebenarnya mereka adalah orang yang kehilangan orientasi hidup, bahkan tidak punya orientasi hidup. Dalam sejarah internasional ada yang disebut dengan deception game, permainan curang. Nah, saya pikir permainan curang ini harus diperhatikan karena ada sebuah buku yang judulnya itu dibuat oleh salah satu badan intelijen dari sebuah negara Eropa Timur. Nah, pengertiannya adalah, tadi ada kan pertanyaan, mereka tuh begitu. Saya ingin mengatakan, tadi ada pernyataan Bung Kameramen, kalau di forum-forum tertutup seperti apa? Kita pernah dengar, ada salah orang yang pernah memimpin sebuah provinsi di negeri kita. Ketika bilang, jangan pakai air itu, yang namanya semprotan itu apa namanya itu? Oh iya, buat water cannon. Water cannon. Kasih bensin aja, biar mati itu semua. Itu pernah ada salah satu pimpinan daerah di Indonesia ini yang berkata seperti itu. Bahkan sampai, jangan bantu. Biar mati semua, jangan dikasih bantu sebutir nasi pun. Itu omongan-omongan itu terdokumentasi. Jadi rekam jejak medianya itu ada. Jadi sekali lagi, buat semua masyarakat, kita negara yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, berkeadilan, dan bermusyawarah dan seterusnya dengan perangkat-perangkat yang 5 itu, maka jelas manusia-manusia inilah manusia-manusia yang patut diduga punya titisan dan tetesan lelehan daripada faham komunisme ateis PKI. Saya, Alfian Tanjung, menegaskan untuk orang-orang seperti ini harus dilenyapkan dari bumi Indonesia atas dasar keutuhan negara dan eksisnya Pancasila sebagai dasar kalimatun sawa mengurus Indonesia. Mantap, keren tuh Bung Alfian. Emang sih Bung Alfian, nanti ada lagi Bung Alfian video lain yang mungkin Bung Alfian ketawa-ketawa karena ada yang keribo-keribo itu Bung Alfian. Oh iya. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi dibaca berita kali ini Bung Alfian, ya saya alhamdulillah bisa senang membersamai Ustadz Alfian Tanjung karena kegiatan-kegiatannya saya lihat dengan ulama-ulama lain itu fokusnya adalah memikirkan negara dan bukan untuk menjegal, untuk melukai, untuk menyakiti orang lain atau mengganggu kegiatan orang lain. Nah ini Bung Alfian, untuk akhir sesi ini, apa pesan Bung Alfian terhadap seluruh umat Islam yang berada di barisan 212, yang berada di bawah komando Habib Rizik Syihab, tetap update informasi, tapi tetap sabar gitu Bung Alfian. Jangan nanti satu saat ternyata ada yang kepanasan, tiba-tiba sumbu pendek, itu gimana Bung Alfian? Ya. Baik, Bung Kameramen, sebuah permintaan yang harus dijawab dengan tenang. Closing statement, pernyataan penutup saya adalah kemenangan sudah di depan mata. Ya, sabar, sabar, sabar. Mari kita terus menyiapkan. Dalam ilmu peperangan, persiapan pertempuran bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun.
tapi 2 jam pertempuran akan menentukan sejarah negeri kita. Kepada seluruh patriot-patriot Pancasila, seluruh mujahidin dan mujahidah, seluruh orang yang sadar negeri ini sedang ada dalam situasi yang sangat tidak baik-baik saja, mari terus kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikdat dan ribat, mari kita memperkaya khasanah informasi yang aktual dan akurat. Mari kita membuat media mainstream yang dirujuk oleh seluruh warga negara bangsa Indonesia. Mari kita menghadapi kemungkinan terburuk dengan satria. Kita berjihad membela negara dan bangsa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi musuh-musuh negara, musuh-musuh Islam dengan jihad fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.